Saya mencari-cari belum menemukan satupun informasi terkait dengan alasan apa sebenarnya tujuan dari dokter perempuan ini menyuntikkan vaksin kosong kepada anak. Ini tidak tahu apakah memang ditutupi atau memang masih dalam proses penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, sejak kemarin viral sebuah video di Medan, Sumatera Utara, yakni seorang dokter perempuan menyuntik vaksin kosong kepada seorang anak SD, yang kemudian ini menjadi urusan polisi. Kapolda Sumut sudah mengatakan berpotensi menjadi tersangka. Nah, acara vaksinasi kepada anak ini terkait dengan COVID-19 diselenggarakan bekerjasama dengan institusi Polri setempat. Nah, akan tetapi sampai detik ini hari Sabtu malam, tanggal 22 Januari 2022, saya mencari-cari belum menemukan satupun informasi terkait dengan alasan apa sebenarnya tujuan dari dokter perempuan ini menyuntikkan vaksin kosong kepada anak. Ini tidak tahu apakah memang ditutupi atau memang masih dalam proses penyelidikan. Karena ini sangat penting untuk kita ketahui. Mengapa ini penting? Ini terkait dengan dugaan provokasi yang pernah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar anak-anak tidak divaksin karena dianggap berbahaya. Kalau yang menjadi korban suntik vaksin 01 orang masih bisa kita maklumi. Yang terjadi di Medan itu, kalau saya baca beritanya itu, programnya adalah untuk 500 siswa-siswi atau murid-murid SD di lokasi tersebut, dan sudah dilangsungkan penyuntikannya kepada sekitar 400 lebih. Nah, sisanya belum. Nah, saya tidak percaya bahwa itu hanya terjadi pada satu murid SD yang divideokan itu. Saya yakin ada banyak sekali, mungkin ratusan. Dari 400 yang sudah disuntik vaksin itu disuntik oleh vaksin kosong. Nah, ini penting. Kasus ini mengingatkan saya kepada provokasi yang dilakukan oleh saudara Babeh Aldo di Komplek Kementerian Kesehatan beberapa hari lalu. Ia dan kawan-kawannya melakukan unjuk rasa, memprovokasi massa. Ia mengatakan agar anak-anak dijaga dari vaksin itu. Menyerukan kepada ibu-ibu agar dijaga anak-anaknya dari vaksin itu. Ia tidak setuju dengan proses vaksinasi kepada anak-anak itu, karena menurutnya adalah berbahaya. Nah, mengapa saya ingat ini? Saya khawatir jangan-jangan ini korban provokasi yang disampaikan oleh Babeh Aldo dan kawan-kawannya itu. Sehingga dokter pun kemudian termakan akan provokasi itu dan berupaya berpura-pura melakukan vaksin yang sebenarnya adalah tidak melakukan vaksin dengan menyuntikkan suntikan berisi vaksin kosong. Ini baru dugaan saya loh ya. Maka saya mencari-cari dari tadi informasi tentang alasan dari dokter ini menyuntikkan vaksin kosong kepada anak ini apa. Kalau dari sisi bisnis saya tidak menemukan logikanya. Mengapa? Karena vaksin ini disuntikan secara gratis. Negara menyuntikkan vaksin ini gratis kepada anak-anak SD. Sehingga kemudian kalau dikatakan bermotivasi bisnis, korelasinya di mana saya belum paham ini. Tapi yang masuk akal dalam pikiran saya adalah jangan-jangan ini adalah dokter terpapar, dokter yang meyakini bahwa vaksin ini tidak baik pada anak-anak sehingga berusaha menyelamatkan anak-anak dalam tanda petik versinya dia sama dengan versinya Babeh Aldo agar anak-anak tidak divaksin, hanya pura-pura saja.
Ini dugaan saya. Nah, oleh karena itulah untuk membuka tabir ini, saya kira aparat ataupun pihak yang berkompeten terkait hal tersebut untuk segera memberikan klarifikasi, tabayun, penjelasan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi dengan peristiwa tersebut. Apa sebenarnya motif dan alasan dari dokter yang menyuntikkan vaksin kosong itu. Memang dia sudah minta maaf. Dia mengatakan hilaf, tetapi tidak cukup. Hilaf yang seperti apa? Hilaf kalau hanya dilakukan kepada 1-2 orang dan dia tidak tahu bahwa suntikan itu berisi vaksin kosong, masih bisa kita maklumi. Tetapi karena ini dokter, maka kehilafannya pun tidak bisa kita maklumi. Sekali lagi, karena dia dokter pasti tahu suntikan berisi atau tidak, pasti tahu. Karena dia seorang dokter, tidak mungkin tidak tahu. Fatal hukumnya kalau mengatakan dia khilaf dan tidak tahu. Ya logikanya kan begitu. Apa iya ada dokter pegang suntikan tidak berisi, dia tidak tahu, kan dokter apa? Bukan dokter namanya. Kecuali yang nyuntik tukang ngarit, tukang becak, tapi kan nggak mungkin mereka dibolehkan nyuntik, kan begitu. Nah, sekali lagi mohon kepada mungkin ID atau lembaga terkait lain memberikan penjelasan kepada publik apa sebenarnya motivasi dari sang dokter menyuntikkan vaksin kosong itu. Seandainya ini ada hubungannya dengan provokasi yang disampaikan oleh Babe Aldo agar anak-anak tidak divaksin, dia menolak agar tidak ada pemaksaan vaksin, maka Babe Aldo tidak bisa dibiarkan. Polisi harus segera menindaknya. Karena ternyata sudah makan korban. Seandainya bahwa apa yang dilakukan oleh dokter wanita ini punya pemahaman, punya keyakinan yang sama seperti yang disampaikan oleh Babe Aldo. Oke, saya kira itu vlog saya pada malam hari ini terkait dengan penasaran dan ketidakmengertian saya atas kasus tersebut. Mudah-mudahan segera terungkap, mudah-mudahan dicari jawabannya agar ini tidak mambrah-mambrah, tidak tidak terjadi di tempat yang lain. Apakah dokter bisa mungkin terpapar oleh pemahaman yang salah? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Yang namanya paparan kadronisasi itu sudah menelusuk, sudah merambah ke hampir seluruh institusi. Jangankan dokter, TNI, Polri juga dikabarkan oknum-oknumnya ada yang terpapar oleh kelompok-kelompok tersebut. Bahkan wartawan juga ada yang kena terpapar itu. Jangankan ASN dan lain sebagainya. Nah, makanya ini sekali lagi harus cepat diungkap agar terang benderang. Seandainya ini karena paparan virus-virus kadronisasi, maka tindakan masif harus dilakukan agar sampai tidak hal tersebut tidak terulang lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.